Halo semua, inilah Praksa Insight. Saya Hardi Hermawan. Dan beberapa hari terakhir, orang memandang dengan cemas apa yang terjadi di pasar keuangan Indonesia. Terkait dengan situasi ekonomi Indonesia saat ini, terutama terkait bagaimana upaya untuk menstabilkan maupun juga memperkuat nilai rupiah yang melemah. Kita akan meningkatkan juga koordinasi dengan Bank Sentral. Kita akan mendukung Bank Sentral memperkuat koordinasi supaya kebijakan semakin sinkron, supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan. Rupiah melemah sebegitu dalam, sudah melewati level psikologis di 18.000 rupiah per dolar Amerika Serikat. Bahkan indeks harga saham gabungan juga terus terkoreksi dengan sangat tajam. Pernah dalam satu hari perdagangan, indeks melemah hampir sebesar 5%. Pertanyaan besar pun muncul, apa sebenarnya yang sedang terjadi? Kita nggak tahu apakah ini sekadar dari dampak semakin kuatnya dolar Amerika Serikat atau justru ada persoalan yang lebih dalam perekonomian Indonesia. Yang jelas kalau kita baca berbagai laporan media dan analisis para pelaku pasar, tampak bahwa investor saat ini sedang menunggu satu hal yang sebenarnya sangat sederhana. Namanya adalah kepastian. Sejumlah pengamat pasar menilai bahwa sebetulnya pelemahan rupiah, kejatuhan indeks harga saham gabungan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor eksternal. Bukan cuma karena dolar Amerika sudah begitu kuatnya, tapi pelemahan ini juga disebabkan oleh meningkatnya risiko persepsi terhadap Indonesia itu sendiri. Negeri kita ini dianggap semakin tinggi resikonya, bahkan dinilai lebih bermasalah ketimbang tetangga-tetangga kita seperti Singapura, Malaysia, atau bahkan Thailand yang juga sedang mengalami tekanan yang besar. Betul. Dunia memang sedang bermasalah, tidak baik-baik saja. Suku bunga The Fed juga masih tinggi, sehingga membuat arus mata uang kembali ke negara asalnya, Amerika Serikat. Dan ketegangan geopolitik, terutama di Timur Tengah, juga masih meningkat. Cuman masalahnya, faktor eksternal saja tidak cukup untuk menjelaskan mengapa rupiah terlihat lebih rapuh dibanding mata uang dolar. Karena tidak hanya terhadap dolar Amerika, terhadap dolar Singapura pun kita melemah. Sekarang sudah melewati 14.000. Terhadap ringgit Malaysia kita juga melemah. Terhadap baht Thailand selama 1 bulan di bulan Mei 2026, pelemahan kita mencapai 2,42%. Kalau sudah begini mungkin sebagian orang teringat pada apa yang terjadi pada tahun 1997-1998 silam. Hampir 30 tahun yang lalu. Padahal kondisi hari ini tentu sangat-sangat berbeda. Fundamental perbankan kita sekarang jauh lebih kuat. Dulu itu bermasalah benar kita dalam soal bank. Sekarang jauh lebih kuat, terus-menerus diawasi, terus-menerus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga standarnya itu sudah semakin bagus. Kemudian cadangan devisa kita juga masih oke. Rasio utang kita terhadap PDB kita juga masih cukup baik dibandingkan dengan negara-negara lain. Dan Indonesia ini sekarang sudah menganut rezim kurs mengambang. Jadi artinya itu sudah menjadi shock absorber terhadap perekonomian. Tidak kaget kalau misalnya terjadi pelemahan-pelemahan semacam ini. Cuman masalahnya, pasar itu tidak hanya melihat angka-angka belaka. Pasar juga melihat perilaku, pasar juga membaca komunikasi, dan pasar juga menyingkap apa yang menjadi perasaan batin di kalangan masyarakat. Mereka membaca sinyal, mereka membaca tingkat kepercayaan. Nah, kalau bicara kepercayaan, maka kita perlu memahami satu konsep penting dalam ekonomi, yaitu self-fulfilling crisis. Jadi sebuah kondisi yang menciptakan krisis karena ketakutan akan terjadinya krisis itu sendiri. Jadi ketika ekspektasi sudah sedemikian melemah, maka perekonomian bisa ikut melemah karena dorongan ekspektasi yang sudah sedemikian negatif. Maurice Obstiel menjelaskan bahwa ketika pasar meyakini satu mata uang itu sudah dianggap rentan, maka keyakinan itu bisa memengaruhi perilaku dari para pelaku, dari para investor untuk membuat mata uang itu benar-benar melemah, benar-benar jadinya rentan. Dengan kata lain, persepsi, ekspektasi bisa menciptakan realita di pasar keuangan. Nah, kalau sudah begini,
Para spekulan yang biasanya sudah mulai mencium bau darah. Mereka akan memperhatikan momen-momen ketika pasar terlihat panik. Mereka melihat momen-momen ketika pemerintah terlihat begitu defensif. Mereka melihat momen-momen ketika muncul kekhawatiran publik. Mereka tidak datang ketika krisis sudah terjadi. Mereka datang ketika situasi sudah mulai penuh dengan ketidakpastian. Dan itu yang harus kita waspadai. Karena sekarang inilah yang menjadi mahal di Indonesia adalah tidak adanya kepastian, ketidakpastian merajalela, dan itu seperti undangan bagi datangnya kaum spekulan. Dan kalau kita lihat situasi yang sekarang ini, memang ada beberapa sinyal yang membuat aksi kaum spekulan itu menjadi terlihat masuk akal. Karena kita mengalami defisit transaksi berjalan, lalu kemudian juga surplus perdagangan semakin menurun, lalu kemudian juga ada ekspansi besar-besaran dari anggaran untuk proyek-proyek yang tidak produktif. Kita sebut saja ada MBG, ada Koperasi Merah Putih, ada pembelian senjata, dan lain sebagainya. Mahal semua, ratusan triliun semua, puluhan persen porsinya terhadap anggaran, dan itu kemudian menjadi tantangan besar karena kemudian anggaran kita kebanyakan kan dipasok dari pembiayaan utang selain dari pendapatan pajak. Nah, ini yang kemudian melihat bahwa terjadi gap dalam urusan pengelolaan anggaran di Indonesia. Spekulan melihat ini sebagai pertanda bahwa akan terjadi ketidakstabilan. Di saat itulah kemudian mereka masuk. Lantas rupiah kemudian melemah. Sudah beberapa bulan terakhir ini rupiah melemah. Bank Indonesia berusaha terus melakukan intervensi, jaga nilai mata uang. Pemerintah juga melalui Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa juga sudah membeli kembali sejumlah surat utang untuk membuat rupiah lebih stabil. Bunga acuan juga telah dinaikkan. Semuanya untuk menjaga supaya mata uang rupiah kita lebih bisa kuat menghadapi tekanan. Namun satu hal perlu dipahami, cadangan devisa memang biasa digunakan untuk mengatasi instabilitas. Suku bunga bisa biasa juga diatur naik turunnya untuk mengatasi inflasi dan lain sebagainya. Tapi tidak ada instrumen yang benar-benar bisa mengatasi persoalan berupa hilangnya kepercayaan. Karena itu dalam beberapa hari terakhir kita melihat narasi yang muncul berulang-ulang di media. Berkali-kali kita mendengar pertanyaan diajukan para analis, para pengamat, para pelaku pasar. Mereka semua sebetulnya mencari satu jawaban, yakni tentang kepastian seperti apa arah kebijakan yang hendak ditempuh untuk mengatasi segala persoalan sekarang. Pasar ingin tahu akan dibawa kemana ekonomi Indonesia. Pasar ingin tahu apakah pemerintah bisa disiplin dalam kebijakan fiskalnya. Pasar ingin tahu seberapa kuat independensi Bank Indonesia, seberapa tahan mereka melakukan kebijakan, menetapkan kebijakan berdasarkan aspek teknokratis dan bebas dari kepentingan politik. Dan pasar juga ingin tahu seberapa konsisten pemerintah menjaga stabilitas ekonomi jangka panjang. Jadi persoalan terbesar sekarang ini bukan semata-mata masalah teknis moneter. Yang lebih penting sekali lagi adalah bagaimana membangun kembali kepercayaan. Pasar keuangan kita sangat bergantung pada kepercayaan. Kita tidak memiliki privilege seperti negara-negara lain. Kita bukan Amerika yang punya mata uang dolar yang laku di setiap titik di seluruh dunia. Kita bukan Eropa yang punya pasar keuangan yang begitu dalam. Kita bukan Jepang yang punya begitu banyak investor besar dan kesetiaan yang luar biasa pada mata uang yen. Bahkan kita bukan Singapura yang menjadi pusat keuangan regional. Bahkan kita juga bukan Malaysia yang saat ini sedang memiliki surplus dari transaksi migas dan ekspor manufaktur elektroniknya. Kita sangat butuh dengan kepercayaan. Karena itulah kemudian pemerintah dituntut untuk memiliki sense of crisis yang benar-benar tinggi. Kita harus memastikan pemerintah menyadari situasi yang terjadi, sense of crisis yang bisa ditunjukkan dengan pengakuan bahwa kita sedang menghadapi masalah dan menyatakan berbagai langkah yang sangat terukur untuk mengatasi setiap masalah tersebut. Jadi kemudian pemerintah bisa memastikan instrumen-instrumen apa yang akan digunakan
untuk bisa menjaga stabilitas ekonomi. Selain itu juga dalam situasi yang seperti ini pemerintah sebaiknya jangan bertindak merasa paling tahu dengan segala hal. Berikan kesempatan kepada masyarakat untuk melakukan aktivitas ekonominya secara alami. Berikan kesempatan kepada platform ekonomi digital untuk memberi wadah bagi masyarakat pelaku UMKM untuk melakukan bisnis. Saat ini sektor informal yang ada di Indonesia banyak tergantung pada platform digital. Itu juga yang terjadi pada waktu krisis pandemi dulu, di mana sektor UMKM terselamatkan nasibnya karena sudah ada platform digital di sana. Ini yang harus jadi perhatian. Jangan kemudian platform digital banyak diganggu sehingga apa yang terjadi, transaksi yang ada di sana malah kemudian menjadi terkoreksi. Pada akhirnya kita harus menyadari bahwa ketika tekanan ekonomi begitu besar dan ekonomi formal melambat, ruang adaptasi masyarakat yang justru bisa menjadi penyelamat, bisa menjadi katalis. Dan yang terakhir kemudian harus ditegaskan lagi bahwa pelajaran terbesar dari pelemahan rupiah, kejatuhan IHSG, bukan hanya tentang kurs, bukan hanya tentang indeks saham. Pelajaran terbesarnya adalah bagaimana bisa memberikan kebijakan yang dipercaya, yang sanggup untuk membuat orang yakin bahwa ekonomi kita punya arah yang jelas untuk menuju mengatasi tekanan yang sedang terjadi. Saya Hardi Hermawan. Sampai jumpa.